Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji ku sing khatam karena ilmu itu ya mirip wong ngomong gitu lah. Jadi misalnya ono wong kelaparan mesti nganggep yang terpenting bagi dia saat itu adalah makan. Mbok ono wong kehausan yang penting saat itu ya minum. Terus kabeh diomongkan yang terpenting. Jadi kan gong diutang ya sementing ra ditagih. Itu kan dene ora iso nalar jadi apa ra iso nalar ono wong kok enake mangan sate iku mergo dene orientasine sementing ora ketemu debt collector. Nah, semua akan dikatakan itu paling penting, tapi tentu semuanya proporsional. Napa semua itu? Tapi ketika kita ngomong husnul khotimah, kita akan ngomong yang paling penting itu husnul khotimah. Tapi sebetulnya husnul khotimah sendiri kalau kita ngomong apa artinya gue kepengen husnul khotimah, kemudian perilaku harian kamu tidak mengawal Islam, gak tahu ngitmai Islam, gak tahu ngitmai wong tua, sementing orientasinya mau husnul khotimah, itu kan ya keliru juga. Jadi walhasil kalau pesen semua yang ada di tag-tag kitab-kitab seperti ini KPU proporsional. Jadi katama ya dalam konteks yang katama. Tapi beberapa nyatanya Nabi ngendikan secara ceplos bahwa ridho Allah misalnya firidul walidain. Tidak ada kata makatamanan. Memang ada beberapa resep sangka Nabi ini loh yang menjadikan kamu diridhoi Allah. Misalnya ridhul walidain, ridho Allah firidul walidain, ridho sama qadar, terus mencari ilmu itu jelas di hadis ridhon bima yasna, semua malaikat suka kalau ada orang mencari ilmu. Itu tuh hal-hal yang Allah menjelaskan secara detail, secara sharih, secara ceplos, secara eksplisit. Oh itu semua mahal ridho, sesuatu yang dadekno ridhane Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wali juga sama. Allah menyembunyikan walinya di antara manusia supaya orang gampang menghormati semua orang karena bisa saja dia itu wali. Semua orang berpotensi wali. Tapi tentu kan ada orang-orang yang jelas rawali. Raine ketoro, kelakuannya ketoro terus. Itu kan ya katama itu ya yang potensi. Tidak karuane wonge pemabuk, sering menyepelekan Allah dan Rasul, pemene ra salat terus. Tapi kan iso wae wali. Wah itu sudah terlalu gawe-gawe cara Jawa itu, karena itu enggak masuk kategori katama tapi jelas. Begitu juga wa katamal mauta fil umri terus ya dan seterusnya. Nah, masalah Lailatul Qadar juga di sini berlebihan, maksudnya berlebihan itu. Allah menyembunyikan Lailatul Qadar di semua Ramadan. Ya tentu pendapat itu mau proporsional karena kita tahu di semua teks hadis sahih tetap keyakinan ulama Ramadan untuk Lailatul Qadar itu setelah tanggal 20 sampai 30 Asyrul Awakhir. Nama al-Asyrul Awakhir. Cuma ada orang yang mungkin persyaratannya Allah kowe tak kei tapi syaratnya ibadahnya ngeduk mulai tanggal 1. Ya, tapi tetap saja Lailatul Qadar itu fil asyril awakhir di 10 terakhir. Tapi tetap soro setare dimulai ibadahnya, maksudnya setar nih ibadah dimulai 1 sampai 20. Tapi nak kowe misalnya duwe potensi, tapi bisa saja Lailatul Qadar jatuh tanggal 1, yaitu kharqun lil ijma' misalnya, atau kharqun lil muttafaq alaih, atau kharqun li jamaahiril ulama. Kamu berarti balelo atau merusak konsensus ulama sing darani Lailatul Qadar fil asril awakhir. Itu ngaji karena kita tidak mungkin mengkhorku ya merubah. Jadi apapun hebatnya kita misalnya sholat Lailatul Qadar mulai tanggal 1, soalnya Lailatul Qadar tanggal 2, enggak bisa seperti itu. Tetap kita meyakini fil asril awakhir. Ya jadi resiko kita tasawuf memang apa ya, hati-hati ini kadang berlebihan. Kita tetap meyakini sing sori, ya saya ulang lagi sing sori. Sing sori, sing ceplos, misalnya Kanjeng Nabi ngendikan Lailatul Qadar itu fil asril akhir, fil asril awakhir. Imam Syafi'i memilih sing autaruhu sing ganjil. Terus ada ulama yang memang milih 27. Nah sudah kita ikuti saja seperti itu. Meskipun tentu tadi karena Lailatul Qadar sifatnya pemberian ya, yang mungkin Allah juga punya kualifikasi. Misalnya sing tenanan mulai tanggal 1 dikai, sing mapak langsung tanggal 27 dianggap wong nakalan. Maksudnya kan iso wae memang aturannya seperti itu apa.
Jadi kamane sing ibadah mulai tanggal 1 ibarat orang masak itu ya nyediakno kayu bakar berproses nanti mangan. Nah sing ora proses itu sono mangan terus teko-teko njuk melok mangan. Nah, kira-kira ya pantese piye ngono. Ya itu. Jadi saya mohon sekali semua teks hadis itu proporsional karena hadis tidak hanya ini. Misalnya Allah itu menyembunyikan ridhonya, jadi orang tidak akan tahu Allah ridhonya di mana. Yaitu ya keliru kalau kaidah itu umum karena ada beberapa hal yang disebut Nabi jelas ridho Allah, misalnya firdal walidain itu jelas disebut, ya kita harus ikut bahwa luar biasa proses ridho walidain menjadikan orang tua kita ridho.